Sobat Budaya Jaya, kembali lagi di 6C Podcast. We talk about us. Kali ini SMA Negeri 6 Yogyakarta mempersembahkan satu karya baru, yaitu 6C Got Talent, yang merupakan subbab dari 6C Podcast. 6C Got Talent isinya itu ada talenta, bakat, serta prestasi yang luar biasa dari siswa-siswi SMA Negeri 6 Yogyakarta. Sebelumnya, kenalkan aku Clara dari kelas 11 MIPA 1 dan di sini aku sama temanku. Aku Aya dari kelas 11 MIPA 7. Di episode podcast kali ini kita bakal ngobrolin atau sharing-sharing santai tentang berkarya melalui musik sama dua narasumber kita yang udah datang pada episode kali ini, yaitu Mbak Salma dan Mbak Fada. Silahkan Mbak. Halo semuanya, nama aku Fada, aku sebagai Ketua Umum 6C Musician Community. Hai, aku Salma dari kelas 12 IPS dan di NMC ini aku jadi Ketua Padus. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang kegiatan di SMA Negeri 6 yang berhubungan dengan musik dan cerita-cerita menarik di dalamnya tuh ada apa aja sih? Dan mungkin juga ada tips dan trik dari mbak-mbaknya semua. Kalau gitu, jangan lupa ditonton terus sampai akhir ya, Sobat Budaya Jaya. Seperti yang kita tahu di SMA Negeri 6 ini kan kita punya wadah bagi siswa-siswi di 6C ini buat nuangin ide, karya, berkreasi di situ kan. Salah satunya itu 6C Musician Community atau yang biasa kita kenal itu NMC. Sebenarnya NMC itu apa sih Kak? Aku boleh dijelasin nggak tentang NMC itu apa? Oke, NMC itu suatu organisasi yang mewadahi minat dan bakat siswa SMA Negeri 6 Yogyakarta, khususnya tuh di bidang seni musik. Aku cerita sedikit sejarahnya nih ya. NMC itu dibentuk tahun 2013 di bawah bimbingan Ibu Teresia Irma Kristiani, yang dimana tidak lain adalah guru seni budaya di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Dan di NMC ini suatu organisasi yang pas banget buat kalian, buat nunjukin keunikan kalian, terus buat kalian belajar. Selain dari bidang musik, kalian juga bisa belajar dan nemuin keluarga baru, nemuin teman-teman yang sefrekuensi, nemuin gimana caranya sih bikin tim yang kompak dan harmonis. Mungkin Salma mau cerita di NMC ada bagian apa aja? Jadi di NMC ini ada dua, ada paduan suara sama orkes. Jadi kalau kalian jagonya di bidang tarik suara, kalian bisa ikut yang di paduan suara. Tapi kalau kalian lebih suka atau lebih bakatnya di main musik, kalian bisa ikut orkesnya gitu. Oh gitu Oke. ya. Kan itu tadi kayak pengertian NMC dan sebagainya gitu ya. Kalau pandangan Mbak Salma dan Mbak Fada sendiri, NMC itu apa sih? Atau mungkin keluarga atau gimana? Iya sih, sebenarnya bener. NMC itu keluarga karena kita tuh di NMC itu seru banget, Erat banget ya ya, kan? iya. Apalagi kalau ada project-project itu tuh kita pasti seru-seruan bareng gitu. Kita nggak nganggep sebuah project itu sebuah beban, ya kan? Beban. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari aku sih ya juga keluarga ya, karena sebelumnya kayak kita tuh mandang musik pun mungkin kayak sebagai ajang buat show off kemampuan gitu ya. Cuman di NMC ini bukan hanya buat ajang buat show off gitu. Kita bisa nemuin keluarga baru, teman-teman baru, bahkan bisa ketemu sohib gitu di sini. Betul. Oke, ternyata keren banget ya. Ternyata arti dari NMC menurut Mbak Fada dan Mbak Salma. Terus kapan sih Mbak Fada sama Mbak Salma itu suka dan akhirnya gabung ke NMC ini? Boleh dari siapa dulu? Kalau dari aku, sebenarnya sejarah tuh panjang. Panjang awalnya tuh kan kita daftar sekolah nih, terus aku kan daftarnya di SMA 6. Nah, abis itu bundaku tuh ngasih tahu kalau padusnya SMA 6 tuh bagus loh gitu. Nah, dulu waktu aku SD, aku tuh udah pernah ikut padus. Terus waktu SMP aku nggak ikut padus gara-gara aku tuh lebih fokus di tonti. Jadi nggak ada waktu buat aku ikut padus mah. Terus waktu di SMA tuh ngerasa kayak aku pengen deh balik lagi ke padus gitu kan. Nah terus abis bunda aku bilang kayak gitu, aku langsung cari itu di YouTube. Padusnya SMA 6 tuh kayak gimana sih? Terus kayak aku nonton, oh gini. Nah tapi abis itu aku tuh belum begitu tertarik banget gitu loh, masih kayak ya setengah-setengah gitu. Nah terus tibalah nih aku udah jadi siswa SMA 6 waktu itu. Terus itu tuh PLS. PLS tuh pengenalan lingkungan sekolah ya. Iya. Nah hari ketiganya itu tuh kita diajarin lagu-lagu SMA 6 sama ada perform dari NMC, dan di situ bener-bener gila bagus banget. Keren banget sih, performnya. Waktu itu emang. aku paling suka tuh waktu perform lagu This Is Me Ya, this is dari itu soundtrack film apa sih? The The Greatest Greatest Oh iya, Showman. The Greatest Iya. Showman itu. Aku bener-bener langsung kayak fix ya aku harus masuk NMC karena sebagus itu, kayak ya ampun keren banget sih pokoknya Iya, itu. emang. Aku Kalau dari Mbak Fada? Kalau aku di sini juga sih pertama tertarik tuh dari MPLS. Malah pertamanya kan aku nggak tahu nih kalau misalnya ada organisasi musik di 6C ini kan. Terus tiba-tiba waktu MPLS aku lihat kayak kakak-kakaknya ini
gila keren banget gitu. Terus aku langsung detik itu juga mutusin aku harus bisa sekeren kakak-kakaknya ini. Terus akhirnya aku waktu ada NMC pemilihan untuk seleksi itu aku langsung buru-buru join buat daftar. Berarti itu join di NMC itu udah sekitar berapa Iya, lama sih? satu setengah lebih nggak sih? Dari Dari awal 2020. Udah hampir 2 Iya. tahun lebih Oh iya, hampir 2 tahun sih. Ya. Udah hampir 2 tahun. hampir 2 tahun ya. Lama juga ya ternyata. Eh, Nah, kan udah lama nih bergabung di NMC nih, udah 2 tahun. Pasti kan pernah ada kegiatan atau event-event gitu kan yang diikutin selama tergabung di NMC, atau udah pernah terlibat kegiatan apa atau acara-acara apa sih selama di NMC ini? Kalau di NMC ini pertama kali itu ada acara regenerasi ya. Regenerasi regenerasi. NMC itu buat anggota-anggota baru di NMC, kalian bakalan nampilin sebuah project gitu buat kakak-kakak yang udah keterima, alumni sama Bu Irma, itu kalian bakalan perform di situ buat satu tim. Habis itu ada anniversary live music ya, tahun 2020. Oh, iya. Itu perform sama alumni NMC dari angkatan 2013. Jadi kita itu nggak cuman anak-anak SMA gitu, kita bakalan ketemu sama orang-orang yang lebih berpengalaman gitu. Dan kita juga tampilnya di panggung yang besar banget nggak sih? iya. Di Gor UNY waktu itu. Iya di Gor UNY. Terus ada acara event 6C gitu ya? Iya, ada top up waktu itu Ada try top out up. di SMA 6. Terus kita juga perform pertama kali sih sebenarnya itu. Perdana Iya, perdana. sama satu angkatan di atas kita perform. Itu seru banget sih, soalnya penontonnya tuh bener-bener banyak banget. Terus waktu itu kita perform lagu dari Disney kan ya? Iya Disney. Waktu itu Wah, ternyata pengalamannya udah banyak banget nggak sih ya? Nah, aku sama Aya pengen tahu nih Mbak, dari pengalaman-pengalaman tadi tuh yang paling berkesan tuh yang mana? Yang paling nancep di hati, yang Kayak, paling wah, gitu banget. itu yang bagian apa? kalau kamu Bisa pasti diceritain ALM ya? mungkin? Aku ada Diceritain 2 gitu sih. ya. Ada 2. Yang pertama ALM, di mana ALM itu bisa ketemu kakak-kakak yang super duper emang di bidangnya tuh musik banget gitu loh. Jadi kita bisa dapat insight yang banyak gitu dari kakak-kakaknya, dan dapat juga pengalaman ditonton orang yang banyak banget di Gor UNY itu. Dan yang kedua sih pengalaman yang paling berkesan sih bisa bikin lagu ya, karena awalnya tuh aku di musik tuh cuman sekedar hobi gitu, enggak yang memperdalam-dalam banget. Dan di NMC ini aku bisa nemuin, ternyata aku bisa gali lagi bakatku lebih dalam sampai bisa nyiptain musik dan lagu bareng teman-teman. Itu sih kalau aku. Boleh tahu nggak lagunya apa yang diciptain? Jingle podcast ini juga Oh, diciptain. Terus ada jingle 6C juga, dan ada 2 lagu di Spotify khusus untuk web seriesnya Oh, 6C. iya, iya. Itu ada judul yang pertama itu Jatuh Hati, dan yang kedua Ekspektasi. Singernya ini. Waduh. Boleh di streaming ya guys. Oke, Kalau kalau Mbak Salma, apa yang berkesan? Kalau aku sih yang berkesan top up, karena itu pertama kali aku perform di NMC. Karena waktu ALM tuh aku nggak ikut. Jadi waktu di top up tuh aku pertama kali, jadi itu berkesan banget buat aku. Terus yang kedua tuh waktu Jatuh Hati, waktu kita rilis lagu di Spotify. Itu karena keren banget sih, aku pertama kali bikin lagu. Terus nggak pertama kali juga sih, itu udah kedua kalinya aku rekaman. Tapi rekamannya kemarin tuh ngerasa beda banget gitu, kayak kemarin tuh super niat gitu. Terus pertama kalinya juga aku bikin lagu terus langsung dimasukin Spotify gitu. Jadi berkesan banget buat aku. yang bisa didengerin orang banyak Iya, gitu. benar. Kalau gitu pernah nggak sih ada pengalaman yang kurang mengenakan, kayak mungkin bikin kecewa, marah, nangis atau gimana gitu? Boleh dong diceritain. Pasti ada sih kalau pasti itu. ada. Mau dari siapa dulu? Kamu aja. Oke, di RMC itu pengalaman yang paling bikin sedih dan capek itu kan kita awalnya performnya itu di stage ya, sebelum pandemi itu kan kita ditonton orang banyak dan kita udah terbiasa kayak gitu polanya dari dulu. Terus ada perubahan pola, kita harus tampil secara online gitu, dimana kita harus belajar software music, kita harus gimana sih caranya muka ini bisa ditonton orang banyak dengan asik gitu, jadi nggak ada bedanya sama yang di stage. Itu kita benar-benar harus kerja 2 kali lipat sih untuk bisa belajar kayak gitu, dan itu cukup memakan waktu yang capek banget sih. Tapi kembali lagi karena ada kerja sama tim yang kompak, jadinya semuanya bisa dilewatin sih gitu. Kalau dari Mbak Salma sendiri? Sama sih, aku sebenarnya sedihnya tuh aku nggak bisa ikut lomba-lomba NMC karena kan karena pandemi jadi lomba nggak ada. Padahal dulu tuh pengen banget bisa lomba padus gitu. Terus aku juga gagal nih tampil di wisuda kakak kelas, tapi yang versi full team gitu. Kemarin nggak full team karena nggak boleh rame-rame kan performnya.
sama gagal perform di MPLS. Kan Oh, pertama iya, kali iya, nonton iya. kan MPLS. Nah, Mm-mm. dulu tuh pengen banget aku harus bisa perform di depan adik kelas kayak gitu. Iya. Tapi gagal karena ya itu kembali lagi karena kita masih corona ya, jadi nggak bisa perform full team, jadi masih harus daring gitu. Iya. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang NMC nih. Nah, untuk nyairin suasana, mau dong kita dengerin beberapa lirik lagu dari Mbak Salma sama Mbak Fada. Pengen denger suara merdunya. Iya. Boleh sih. Biar kayak Oke. live konser gitu. Boleh. VIP ya kita ya. VIP. Tapi bentar dulu, Konser. ngomong-ngomong kalian udah nonton Shang-Chi belum sih? Aku belum. Aku sih belum juga sih. Gitu. Banyak bilang sih filmnya keren banget ya, aku juga Iya, belum iya, nonton iya. sih. Soalnya, Playernya bagus sih. iya, soalnya belum boleh kan nonton Mm-mm. bioskop gitu, masih agak riskan ya. Iya. Nah, tapi hari ini kita akan bawain salah satu soundtrack dari film Shang-Chi, yaitu Yeah. Every Every Summertime. Summertime. Yeay. And I swear the magnolias flashed a smile, flashed a smile. And that's when I caught me, hoping you stay a while. Baby, I give up anything to travel inside your mind. Baby, I fall in love again come every summertime. My daddy told me to choose it wisely, but you don't have to try. Cause baby, I fall in love every summertime. Yeay, keren banget sumpah. Keren banget. Keren banget kan tadi perform dari Mbak Fada sama Mbak Salma. Kita boleh dong tepuk tangan lagi. Yeay. Oh ya, ngomong-ngomong, kan tadi suaranya Mbak Salma kan bagus banget tuh. Apa sih yang Mbak Salma lakuin buat dapet suara sebagus itu? Sebenarnya tuh ini turunan sih. Hmm. Jadi bundaku emang jago nyanyi. Jadi waktu sekolah dulu juga sering tampil-tampil gitu. Nah, terus aku sejak umur 1 gitu udah dengerin musik-musik gitu. Terus udah mulai diajarin nyanyi dikit-dikit lah, masih tipis-tipis doang. Terus TK tuh udah mulai tuh disuruh ikut lomba. Terus pentas di TK gitu tuh udah mulai. Terus aku juga ikut les gitu waktu SD. Tapi sekarang udah gak ikut les lagi sih, lebih ke lihat-lihat dari artis-artis, dari penyanyi gitu. Dan di YouTube kan sekarang udah banyak banget ya. Iya, iya. Jadi lebih gampang buat kita ngakses apa aja gitu. Jadi buat improve kita nyanyi tuh gampang gitu di sosial media gitu sih. Oke, itu kan tadi Mbak Salma udah jelasin tentang tips and trick dalam nyanyinya suaranya bagus gimana. Nah, kalau dari Mbak Fada itu ada tips and trick nggak bermusik yang kelihatannya ini udah pro banget ya? Udah pro banget, parah. Buat tips and trick sendiri, aku nggak bakalan bilang yang teoritis ya, karena kalau kalian mau belajar itu niat yang penting nomor 1. Kalau aku sendiri jujur ya, aku belajar musik ini nggak kursus atau nggak les gitu, aku cuma lihat dari internet. Kalau misalnya kalian ada willing buat belajar, itu bisa apa aja. Dan tipsku sih, kalian jangan pernah lihat teman kalian yang udah pro banget gitu mainnya. Kalian tetap fokus sama diri kalian sendiri aja, terus kalian tetap belajar, nanti bakalan pasti bisa. Itu sih dari aku. Yang penting jangan nyerah gitu ya. Iya, jangan nyerah gitu ya. Mbak Fada sama Mbak Salma punya nggak sih saran buat Sobat Muda Wijaya, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 6 Yogyakarta ini terkait bergabung ke Namsya Musician Community? Kayak misalnya syarat-syarat atau apa gitu yang harus dia punya gitu. Kalau buat syarat sendiri, yang penting kalian punya niat buat bergabung di NMC itu bisa sih. Dan nggak usah minder kalau misalnya Iya. kalian ngerasa skill kalian kurang tuh nggak perlu, nggak masalah, karena di sini iya. tuh kita Nggak berproses ada skill, bareng iya, ya. nggak Penting ada kalian skill. tuh mau gitu, mau untuk kerja sama gitu udah cukup banget sih. Terus juga bentar lagi sebenarnya kita ada seleksi buat Iya, masuk ada NMC. seleksi buat Asik NMC. banget nih.
Nah, terus biasanya kalau seleksi itu, kalau kalian mau masuk di Padus, biasanya nih syaratnya tuh kalian harus lolos seleksi namanya solfeggio, terus ada juga prima vista, terus kalian juga bakal disuruh nyanyi lagu wajib sama lagu bebas gitu kalau dari Padus. Kalau dari orkes, Kalau dari orkes sih nanti kan biasanya mainin satu lagu dan kalian baca not balok. Selesai seleksi itu mungkin nanti ada seleksi wawancara ya. oh iya juga ada seleksi wawancara. Ya, Oh iya, ada seleksi wawancara. Iya. Oke, berarti jangan lupa buat pada gabung ya di Iya. NMC. Pokoknya jangan lupa follow IG NMC @NamCMusician biar kalian nggak ketinggalan info. Iya, tuh. Apalagi yang kalian mau seleksi, nah itu nanti harus follow tuh biar infonya nggak ketinggalan. Oke, terus bagi Mbak Fada sama Mbak Salma ini ada nggak sih dampak positif negatif selama tergabung di NMC? Tentunya ada. Bisa disebutin sih. Pasti. dampak positif negatif buat dampak negatif sendiri aku bisa bilang hampir nggak ada ya, cuman kalau di NMC itu kan harus siap-siap surprise sih ya. Eventnya Spot banyak jantung. eventnya banyak banget yang dadakan serius. Tapi menurut aku dengan adanya event dadakan itu kalian tuh bisa ngelatih kreativitas kalian gitu loh, lebih keren lagi. Jadi ini anak-anak NMC ini anak-anak yang kreatif Iya, gitu jadi lah. terbukti gitu loh, walaupun eventnya tuh dikasih tahu dalam waktu yang dekat, yang mepet, tapi kita tuh bisa menghasilkan suatu karya yang luar biasa gitu. Tapi kan berkualitas ya, Iya. NMC kan berkualitas banget gitu. Kalau dari Mbak Salma, dampak positif negatifnya? Oh, kalau dampak positifnya sih aku jadi bisa tahu cara buat berorganisasi gitu. Jadi leader gitu, karena kan aku di sini sebagai ketua ya, jadi aku sambil belajar gimana sih cara kita ngatur semuanya. Terus juga ini nambah pengalaman banget sih. Aku senang banget bisa ada di NMC karena aku jadi punya banyak teman baru, keluarga baru. Terus aku jadi bisa belajar bareng tentang musik lebih dalam lagi gitu. Wah, menginspirasi banget ya. Dari tadi kita sudah dengar-dengar. Tapi sayangnya kita udah di penghujung acara nih. Ya. Seru banget ngobrol macem-macem dari Mbak Salma sama Mbak Fada juga. Menginspirasi banget lagi. Terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir, yaitu harapan buat 6C Musician Community di SMA Negeri 6 ini tuh apa? Harapan kedepannya? Kalau harapannya sih semoga bisa semakin sukses, terus bisa ikut lomba sampai ke tingkat internasional. Amin. Amin. Redaksi gitu. Kalau harapan aku sih buat NMC kedepannya, aku pengen NMC itu bisa mewadahi bakat-bakat adik-adik dan teman-teman semua di SMA Negeri 6 Yogyakarta dan ngeluarin potensi-potensi anak yang berkualitas. Itu sih. Amin. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir buat episode podcast kali ini, dan ternyata tuh semua orang tuh punya talenta yang unik ya. Iya. Dan kalau kita mau ngasah, kita mau berusaha, itu pasti hasilnya juga memuaskan. Bener banget nih. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nyaksiin dari awal sampai akhir tadi. Kalau ada kata yang salah dan pengucapan yang salah, kami mohon maaf. See you on the next episode, dan jangan lupa saksiin 6C Podcast di YouTube channel SMA Negeri 6 Yogyakarta. 6C Podcast, we talk about us. Yeay. Terima kasih ya. Terima kasih, Mbak. Stay tuned on 6C.